Di video ini aku akan menunjukkan kepadamu cara mengubah website WordPress kamu yang terlihat biasa aja menggunakan theme Generate Press dan mengubahnya menjadi tata letak blog yang bersih, cepat, dan ramah pembaca. Tidak perlu keterampilan desain. Apa kabar semuanya? Nama aku Eric Hanner dan hari ini kita akan mendalami sesuatu yang membuat perbedaan besar dalam perasaan website kamu. Kalau kamu baru saja menginstal WordPress dan menambahkan Generate Press, maka kamu mungkin menyadari bahwa situs kamu terlihat agak hambar, cuma daftar postingan dasar. Tidak ada yang akan kamu senang bagikan. Tapi jangan khawatir, disinilah keseruannya dimulai. Dengan beberapa perubahan cepat, kita akan memberikan situs kamu struktur dan poles yang dibutuhkan agar terlihat sah. Jadi, mari kita mulai. Memulai dengan hosting. Nah, kalau karena satu alasan kamu belum punya website sendiri, kami sarankan untuk memulai dengan Hostinger. Hostinger adalah salah satu penyedia hosting tercepat dan paling terjangkau di luar sana. Dan kalau kamu mengklik link di bawah di deskripsi, itu akan membawa kamu ke halaman ini. Cukup klik claim deal untuk melihat berbagai paket mereka di sini. Mereka punya paket premium, paket bisnis, dan paket cloud startup. Nah, kalau ini website pertama kamu, aku akan pilih paket premium hosting. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk memulai, terutama kalau ini website pertama kamu. Dengan paket premium, kamu bisa membuat sampai 25 website. Kamu mendapatkan penyimpanan SSD 25 GB. Kamu mendapatkan 50 mailbox gratis untuk tahun pertama. Kamu mendapatkan domain gratis. Kamu mendapatkan SSL tanpa batas, weekly backup, website migration, website builder dengan AI, dan manage hosting untuk WordPress. Jadi silahkan, klik choose plan, dan kemudian yang perlu kamu lakukan adalah memilih jangka waktu yang ingin kamu komitmenkan. Apakah itu 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 48 bulan. Untuk contoh ini aku akan memilih opsi 12 bulan di sini. Dan kemudian jika kita masuk ke kolom kode kupon, kita ketik my first website dan klik apply. Kamu bisa melihat bahwa hanya dengan Rp645.000 kamu akan mendapatkan setahun penuh hosting di Hostinger. Dan kalau kamu belum punya Generate Press juga, kami punya link untuk itu di deskripsi. Klik aja dan itu akan membawa kamu ke halaman ini, di mana kamu bisa memulai dengan tim Generate Press untuk WordPress di website hosting baru kamu. Jadi, tepat setelah kamu menginstal Generate Press, halaman beranda kamu mungkin hanya menampilkan postingan blog terbaru kamu dalam format blog roll. Itu sangat wajar bagi beberapa orang. Tapi kita ingin sedikit lebih banyak kontrol. Kamu mungkin ingin menambahkan bagian seperti recent post, kategoris, atau bahkan beberapa artikel yang disorot. Hal-hal yang membuat halaman beranda kamu benar-benar bermanfaat dan mengundang. Jadi, kalau kamu belum menginstal tim Generate Press, mari kita bahas sekarang. Dan kita samakan langkah-langkah yang baru saja kita lalui. Jadi, kalau kamu berada di dalam WordPress dashboardmu, itu seharusnya terlihat seperti ini. Dan untuk mendapatkan theme Generate Press, kita akan ke Appearance, lalu ke Themes. Dan dari sini kita akan pergi ke pojok kiri atas, klik Add Theme dan cari Generate Press. Seperti yang kita lihat ada di sini. Jadi silahkan klik Install dan kita akan klik Activate. Bagus. Jadi sekarang kita akan mengunjungi situs kita. Kita bisa melihat seperti apa website Generate Press generik tersebut. Oke, jadi sekarang mari kita buat homepage baru itu. Jadi hal pertama, kita akan ke page dan kita akan klik Add Page dan kita akan beri nama Home. Dan untuk sekarang karena sudah ada homepage di dalamnya, kita akan masukkan ini sebagai new dan kita bisa klik publish dan publish. Jadi sekarang kalau kita kembali ke WordPress, kita akan ke langkah berikutnya di sini. Jadi kita akan ke settings dan kemudian reading. Dan untuk homepage kita akan datang ke sini dan kita akan memilih homepage baru itu. Dan kita akan klik save. Jadi kalau kita ke atas di sini dan kita mengunjungi situs kita lagi, keren. Sekarang kita punya homepage baru yang baru saja kita buat, yang persis seperti yang kita inginkan di sini. Jadi header adalah hal pertama yang akan dilihat orang saat mereka mendarat di situs kamu. Di sanalah logo kamu berada, di sanalah menu navigasi muncul, dan itu menentukan nuansa situs kamu. Header yang berantakan dan terlalu besar benar-benar bisa membuat orang tidak nyaman. Jadi kalau kita kembali ke WordPress dashboard kita di sini, dan kemudian aku akan ke general sebentar, dan mengubah judul situsku, dan aku akan memberinya nama my first website, dan kita akan menaruh sedikit tagline di sana, dan kita akan klik save. Sekarang untuk menavigasi ke pengaturan yang baru saja aku bicarakan, kita akan ke appearance, dan kemudian klik customize. Keren. Dan sekarang kita bisa melihat itu sudah diperbarui di bagian atas ke area My First Website itu. Jadi untuk mengubah langkah-langkah yang baru saja kita lalui, aku akan klik Site Identity. Dan disinilah kamu bisa mengubah judul situs dan tagline itu juga. Dan kalau kamu memutuskan untuk menyembunyikan judul situs itu, kamu bisa klik saja seperti itu. Dan itu akan hilang. Dan di sini adalah tempat di mana kamu bisa mengubah logo dan site icon kalau kamu mau. Tapi untuk sekarang, aku agak suka tampilan My First Website saja. Jadi aku akan biarkan seperti itu. Dan kemudian silahkan klik Publish. Jadi sekali lagi, masih di Customizer, kita akan masuk ke bagian tipografi. Jadi kamu akan menambahkan beberapa bobot ke item menu. Untuk melakukannya, kita akan ke sini. Kita akan keluar dari Site Identity. Kita akan ke Typography. Oke, jadi setelah berada di area ini, kita akan memilih font family kita. Dan kita akan memilih System Default. Dan untuk bobot kita, mari kita coba dan lihat seperti apa 600. Dan itu sedikit lebih besar. Mari kita coba 700. Nah, itu dia. Terlihat cukup bagus. Dan aku suka itu sejauh ini. Atau kita akan langsung tekan Publish di sana untuk memastikan
memastikan semuanya sudah diatur. Dan begitulah cara kamu melakukan langkah itu. Jadi sekarang kita memperbaiki tampilan kotak mengambang yang dimiliki beberapa situs. Kita ingin situs kamu terasa terpadu dan rapi, bukan seperti kumpulan bagian yang terputus. Jadi kita akan kembali dari ini. Kita akan ke layout container. Dan alih-alih separate containers, kita akan mengklik one container. Dan sekarang semuanya terlihat sedikit lebih baik. Dan kita akan klik publish untuk menyimpan perubahan kita. Jadi kita akan kembali dari sini. Kita akan kembali sekali lagi. Kita akan ke colors. Dan kita akan klik body. Dan kita akan ke background. Dan kita akan memilih warna putih murni dari sini. Kita akan klik publish. Dan itu dia. Memilih sidebar atau tidak. Sidebar atau tanpa sidebar. Jadi yang ini terserah kamu. Beberapa orang suka memiliki sidebar untuk navigasi tambahan atau iklan. Tapi kalau kamu mau tampilan clean full width, cukup matikan saja. Jadi untuk melakukannya, kita akan pergi ke sini. Kita akan kembali ke layout sidebars. Dan kita akan datang ke sini. Pilih no sidebars. Jadi sekarang kita ke sesuatu seperti blog kita bisa melihat betapa bedanya tampilan itu. Jadi dengan dimatikan, ini tampilannya di sini. Dan dengan dinyalakan, kita bisa melihat tampilannya di sini. Jadi itu benar-benar terserah kamu. Tapi begitulah cara kamu mengubah pengaturan tersebut. Jadi untuk sekarang, aku akan mematikannya saja dan tekan publish. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang menyenangkan, menambahkan konten ke halaman beranda kamu. Jadi disinilah Generate Blocks masuk. Ini adalah plugin gratis yang membuatnya sangat mudah untuk membangun bagian tanpa memperlambat situs kamu. Jadi kembali ke WordPress dashboard kita. Kita akan ke plugins, kita akan klik add plugin dan kita akan mencari Generate Block. Dan ini dia di sini. Silahkan klik install dan kita akan klik activate. Jadi sekarang kita akan ke page, all page dan kita akan klik edit untuk halaman beranda yang kita buat. Jadi kita akan klik tombol plus kecil ini dan kita akan mencari query loop dan kita akan klik itu dan kita akan klik choose. Dan di sini kita punya beberapa opsi berbeda untuk dipilih. Jadi aku agak suka tampilan staggered ini. Jadi kita akan menggunakan itu. Menambahkan heading dan separator untuk struktur. Mari kita beri judul pada blog grid itu. Jadi mari kita lakukan sekarang. Aku akan tekan garis miring dan cari heading. Kita akan ketik recent post dan kemudian aku akan mencari divider atau separator. Dan ini dia. Dan kita akan klik save. Membuat bagian you might like. Jadi bagian berikutnya ini membantu menjaga orang lebih lama di situs kamu dengan menyarankan lebih banyak konten. Jadi mari kita scroll ke bawah di bawah blog ini dan kita akan menambahkan heading lain yang berkata you might like. Kita akan menambahkan separator dan kita akan menambahkan query loop lain dan kita akan klik choose. Dan kali ini kita akan mencari sesuatu seperti tampilan kolom atau mungkin sesuatu seperti ini. Aku suka tampilan ini. Ini terlihat cukup bagus di sini. Merapikan sidebar. Kalau kamu menggunakan sidebar, mari kita rapikan agar benar-benar bermanfaat dan bukan cuma berantakan. Jadi kita akan klik save di halaman ini dan kita akan kembali ke WordPress dashboard kita dan kita akan ke appearance dan customize. Pertama, kita harus menyalakan sidebar kita kalau kita mematikannya. Juga pergi ke layout sidebars dan kita akan menyalakannya di sini dan kita akan klik publish dan kita akan kembali ke widgets dan right sidebar. Dan di sini kita bisa menyingkirkan apapun yang tidak kita butuhkan. Jadi kita ke sini dan kita bisa menghapus recent post atau kita bisa ke sini dan kita bisa menghapus recent comment. Kita bisa menghapus archive di sini. Kita bisa menghapus meta ini, bisa menghapus about us achievement ini dan itu sudah terlihat jauh lebih bersih. Terserah kamu kalau kamu memutuskan untuk tidak menggunakan sidebar sama sekali. Tapi kalau kamu menggunakannya, kami sarankan kamu merapikannya. Jadi begitulah, kamu mengubah instalasi WordPress dasar dan kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang bersih, profesional, dan menarik. Semuanya menggunakan tim Generate Press dan beberapa alat gratis. Lumayan bagus untuk satu sesi. Dan kalau kamu mau memulai dengan produk apapun yang kita bicarakan hari ini, kamu akan menemukan linknya di deskripsi di bawah. Dan ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untuk kamu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi kalau kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Kalau tutorial ini membantu, pastikan untuk memberikan like, mungkin bahkan subscribe. Channel ini adalah tentang membantu kamu membangun website pertama kamu. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.